Haleluya, ada sukacita pada pagi hari. Saya harapkan kita semua ada di dalam kemurahan Tuhan dan membimbing kita semua sehingga kita boleh ada sampai ke arah sana ini, ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita melihat keadaan yang ada pada saat ini, pengaruh yang ada bukan satu hal yang mudah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita di dalam hari-hari ini untuk boleh selalu tinggal di dalam Dia, supaya kita boleh tak kuat menghadapi hari-hari yang terakhir, ya. Saudara, seperti firman Tuhan minggu lalu tentang berhenti, ya, berhenti membaca firman Tuhan, berhenti beribadah, berhenti berdoa. Saudara, itu merupakan hal-hal yang sangat berpengaruh sekali di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada pagi hari ini saya akan berbicara dari akibat dari berhenti itu, yaitu kelumpuhan rohani, ya. Saudara, ini merupakan satu hal yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Kalau kita lumpuh, kita buka firman Tuhan dalam Markus yang kedua. Markus yang kedua Markus yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Markus yang kedua ayat 1 sampai yang ke-12. Kaum pria baca yang ganjil, kaum wanita baca yang genap. Udah siap semua? Mari kaum pria, 1, 2, 3. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersialah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Maka membuka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang yang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya padanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menyerahkan ulang 4 orang itu kepadanya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang mendapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu telah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi sesudah kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu mengaku Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Sekali lagi sama-sama ayat 12 ya. 1, 2, 3. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar dari hadapan orang-orang itu,
sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur buat Tuhan kalau kita masih boleh merasakan kasih Allah yang besar dalam kehidupan ini. Ya. Kalau sudah lihat di dalam Injil Markus yang kedua ini, sudah dalam Injil Markus yang kedua ini terdiri dari 4 bagian dari apa yang Yesus kerjakan. Ya. Kalau sudah lihat dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12 tadi, ini mengisahkan kesembuhan si lumpuh yang diusung oleh 4 temannya. Kalau kita lihat dalam ayat 13 sampai 17, di sana menceritakan panggilan Lewi, si pemungut cukai, datang kepada Yesus. Ayat 18 sampai 22 menjelaskan sikap orang-orang Farisi terhadap Yesus. Dan bagian keempat, ayat 23 sampai 28, sana sudah perhatikan mengemukakan sikap Yesus terhadap hari Sabat. Ya. Namun saudara, kalau kita perhatikan dari ayat-ayat dalam Markus yang kedua ini, saudara perhatikan di sana dari 4 bagian dari kisah pasal 2 ini, kita mendapati suatu jalinan berita yang sangat erat satu sama yang lain. Yaitu mengenai apa? Mengenai kelumpuhan. Kita lihat dulu kata lumpuh ya. Lumpuh itu lemah dan tidak bertenaga atau tidak bergerak lagi. Ini tentang anggota kaki biasanya di bagian kaki ya. Orang katakan, oh dia lumpuh ya. Atau tidak bisa berjalan. Atau dalam perkataan lain juga dalam satu peristiwa, oh dia satu peristiwa yang lumpuh itu berarti satu keadaan bahwa acara itu tidak berjalan sebagai mestinya. Ya. Sehingga ada akibat yang besar karena kelumpuhan. Contoh dalam masa pandemik ini, karena masa pandemik ini berlaku sehingga berpengaruh melumpuhkan keadaan ekonomi di negara ini. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini memang merupakan satu permasalahan yang sangat parah. Makanya kita lihat ada dua macam kelumpuhan yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama memang kelumpuhan secara jasmani. Ya, karena kita lumpuh, kita tidak bisa berjalan, nah itu lumpuh ya. Tetapi kelumpuhan yang kedua ada kelumpuhan secara rohani. Nah ini sangat berbahaya sekali di dalam masa akhir ini. Kalau kita lumpuh, ya, paralyzed, ya, ini merupakan satu hal yang sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita lumpuh, ya, kalau kita perhatikan dalam Markus 2 ini, memang sudah dimulai dengan kisah seorang yang lumpuh secara jasmani. Namun, saudara, dalam masa sekarang ini yang menjadi satu pertanyaan yang besar. Ya, mungkin kita pikir aku sehat, aku tidak lumpuh. Memang sudah secara fisik mungkin kita boleh katakan kita sehat. Tetapi saudara, memang kita buktikan, saudara, kan kalau kita sehat kita bisa buktikan melalui kita bisa bergerak dengan bebas, ya, kita bisa berjalan, kita bisa lari, bahkan kita bisa lakukan semua itu dengan bebas. Karena apa? Karena kita merasa fisik kita sehat. Tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Ini yang
Jadi satu masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia dalam hari-hari ini, kelumpuhan rohani. Ya, banyak di antara kita yang bisa meskipun kelihatan tubuh sehat, tetapi bisa mengalami kelumpuhan rohani. Nah, ini yang sangat sangat berbahaya sekali. Artinya apa, saudara? Kita tidak bergairah, tidak berprestasi dengan baik, bertumbuh dengan baik, ya toh, di dalam bidang kerohanian kita masing-masing. Jadi dalam hari-hari ini, saudara, banyak sekali pengaruh yang terjadi di dalam dunia ini, sehingga membuat kelumpuhan rohani. Nah, saudara, pada pagi hari ini kita akan lihat dalam Markus 2 ini memberikan beberapa alasan atau sebab seorang menjadi lumpuh secara rohani. Ya, ada beberapa alasan sehingga orang bisa lumpuh rohani. Ini sangat berbahaya sekali. Kadang-kadang tidak kita sadari. Seperti minggu lalu berhenti membaca firman Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan, berhenti berbakti, berhenti berdoa. Itu pengaruh itu besar sekali. Salah satu ini, kelumpuhan ini. Maka sudah kita melihat kelumpuhan rohani ini, alasan pertama sampai manusia bisa lumpuh rohani, yaitu yang pertama apa? Lumpuh rohani karena keadaan, yaitu putus asa. Kalau sudah baca dalam ayat 1 sampai yang keempat, dalam pembacaan kita tadi, kita perhatikan di sana firman Tuhan katakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya. Mengapa? Karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya sudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Saudara perhatikan dalam ayat-ayat ini, ya, kalau sudah perhatikan orang yang lumpuh, seperti saya katakan, lumpuh tidak mungkin dapat berjalan. Tetapi kalau sudah perhatikan, perjalanan dari tempat orang lumpuh di mana ke tempat Yesus itu merupakan satu perjalanan yang cukup jauh. Ya, saudara, pemikiran maksud pasti tidak akan mungkin. Begitu, saudara, ada 4 teman dari si lumpuh ini melihat situasi keadaan yang demikian, saudara, mereka tidak putus asa, ya. Maka itu 4 ini bekerja sama. Apa yang mereka lakukan? Mereka membuat mungkin tempat tilam untuk tiduran daripada si lumpuh itu, kemudian mengangkat mereka, mengusung mereka dengan melakukan perjalanan yang cukup jauh. Dan saudara, bukan satu usaha yang begitu saja, tapi ini satu pengorbanan cukup besar, ya. Ketika mereka di sana, orang-orang memang, saudara, kalau pada waktu mereka sampai pada di mana Yesus ada, mereka semua sedang mendengarkan firman Tuhan, ya. Sedang memperhatikan firman Tuhan waktu Yesus berkhotbah. Maksud saudara, pada waktu mereka datang, mereka tidak mau memberi kesempatan untuk orang lumpuh dibawa masuk melalui kerumunan yang begitu banyak. Saudara, apakah mereka putus asa? Ya, ini saudara perhatikan, apa mereka putus asa? Nah, ini satu hal yang mereka lakukan. Mereka memutuskan, mungkin kalau mereka putus asa, mereka memutuskan lebih baik pulang aja, ya, karena tidak bisa masuk, tidak ada artinya. Nah, ini kan kadang-kadang orang putus asa mungkin karena lihat situasinya demikian, lebih baik kita pulang aja, ya. Karena apa? Karena kita tidak punya tempat untuk mereka, untuk kita masuk.
bertemu dengan Yesus. Saudara, namun saudara, apakah mereka putus asa lalu kemudian mereka pulang melupakan Yesus? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Mereka segera memanjat atap rumah serta menjebolnya. Saudara, kalau di Israel, saudara banyak saudara lihat rumah bukan seperti ini ya. Atapnya itu begini ya, tidak. Tapi rata-rata mereka flat gini ya. Jadi begitu mereka naik, mereka bisa membuka dan menurunkan Yesus ke bawah. Ya, saudara, ini satu tanda bahwa mereka tidak putus asa dan tidak begitu mudah yang putus asa. Nah, saudara, dalam masa-masa yang ada pada saat ini, saudara, sikap mudah putus asa, cepat menyerah, ini bisa terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, ya. Sehingga menyebabkan kerohanian seorang itu bisa menjadi lumpuh. Contohnya sendiri ya, penulis Markus ini. Kalau sudah lihat siapakah siapakah Markus ini sebelum dia menuliskan Injil Markus ini. Ya, seorang yang ikut melayani Tuhan, membantu Rasul Paulus dalam pelayanan, tetapi saudara, karena putus asa, karena dia tidak mungkin tidak mencapai apa yang dia harapkan, akhirnya dia mundurkan diri. Maka Paulus membuang dia. Tapi saudara, karena pertolongan Barnabas, saudara perhatikan, dia muncul kembali, ya. Karena ada kesempatan dia muncul kembali, dan akhirnya dia dipakai Tuhan, ya. Dia berhasil menjadi seorang pahlawan iman yang luar biasa. Meskipun akhir hidupnya dia mati sebagai martir di Alexandria, Mesir. Tetapi yang kedua juga, saudara, dalam kitab Injil Markus ini adalah bagian daripada penulisan daripada Markus yang dulunya lumpuh. Jadi saudara, memang kehidupan dalam hari-hari kalau kita perhatikan, salah satunya apa? Iblis berusaha untuk membuat kita lumpuh dengan memberikan keadaan yang putus asa dalam kehidupan ini. Jadi dikatakan seperti orang keadaan situasi yang lumpuh. Tadi saya katakan, karena apa? Karena pandemik yang besar ini, sehingga membuat orang tidak mampu lagi menghadapi kehidupan ini untuk bertahan di dalam hidup, bahkan putus asa. Banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena apa? Karena putus asa, karena lumpuh. Secara rohani tidak bisa membuka pikiran lagi. Saudara, minggu lalu ada wawancara yang menggoncangkan dunia ya, wawancara Meghan Markle dan Prince Harry. Saudara perhatikan, dibuka apa yang dia hadapi sampai dia keluar dari UK. Saudara bayangkan selama berapa 4 tahun pressure-nya itu cukup besar, membuat dia putus asa, sehingga dia katakan hampir saja dia mengakhiri, ya, hampir dia mengakhiri kehidupan karena putus asa. Itu menunjukkan satu kelumpuhan dalam hidup ini. Kelumpuhan, ya. Oleh karena apa? Karena perbedaan ini aja kulit, ya. Tapi ini menjadi satu hal yang tekanan cukup besar, sehingga dia berusaha juga untuk mencari penyelesaian, tetapi tidak ada jalan keluar menyelesaikan. Nah, saudara, ini satu hal yang tidak mudah, ya. Satu perkara yang tidak mudah untuk dihadapi dalam dunia, terlebih dalam hari-hari ini, saudara. Kita bersyukur ya kalau Tuhan masih memberi kemurahan dalam kehidupan kita. Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kita menikmati kehidupan yang ada, meskipun kadang-kadang pergumulan tidak mudah. Tapi saya percaya di tengah-tengah keadaan demikian pun Tuhan masih memperhatikan, tidak meninggalkan kita dalam situasi kadang apapun juga. Tapi bisa terjadi, ya.
Kalau kita tidak mampu, kita tidak berharap pada Tuhan, kita bisa menjadi lumpuh. Karena apa? Karena putus asa. Ya, mungkin saudara dalam hari-hari ini, saudara katakan, aduh puji Tuhan, saya bisa melewati semua itu ya. Saya bisa melewati masalah ekonomi yang kami hadapi, masalah penyakit yang kami hadapi, masalah di keluarga yang kami hadapi, sehingga kita bisa bangun kembali ya. Seperti Markus tadi, dia bisa bangun kembali sehingga dipakai Tuhan dalam masa setelah dia bangun dari kelumpuhan. Alasan yang kedua, bisa lumpuh rohani karena apa? Karena ikatan dosa. Nah, ini bahaya sekali ya. Karena ikatan dosa membuat kehidupan kita menjadi lumpuh. Ada contoh banyak ya di dalam dunia ini, orang yang karena mengandalkan kekuatan sendiri terjun di dalam pengaruh dosa yang ada di lingkungannya, dia tidak mampu untuk mengatasi keadaannya, membuat dia lumpuh. Sehingga pengaruh itu mempengaruhi kepikiran dia sendiri. Apa yang dia lakukan itu selalu tidak memberikan hal yang baik. Contoh banyak ya sudah di sekitar kita ini. Kalau banyak hal yang sedang terjadi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini seperti di sini dalam ayat 5 tadi dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, lumpuh karena ikatan dosa. Sudah dalam Markus ini sudah katakan dosamu sudah diampuni. Ini jelas sekali bahwa si lumpuh ini keadaannya demikian, diikat oleh dosa-dosa yang mengikat kehidupannya. Dosa itu membuat orang lumpuh rohani. Memang bisa membuat orang lumpuh secara jasmani, tapi juga membuat orang lumpuh. Tadi ya saudara, di dalam keadaan yang sudah lumpuh tadi itu, saudara timbul putus asa. Karena pengaruh dosa timbul putus asa, akhirnya tidak mampu berbuat sesuatu apapun. Ya, jadi sudah sini. Kalau kita perhatikan, kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus, ya kalau kita perhatikan, sebenarnya kita hidup dalam kemenangan. Kita bisa menjadi garam, kita menjadi terang bagi orang-orang sekitar kita. Tetapi sudah sebaliknya malah menjadi seringkali kita orang Kristen bukannya menjadi berkat bagi yang lain, tapi seringkali menjadi batu sandungan. Sebab apa? Sebab kita seringkali membuka diri untuk dosa. Ya, seringkali kita membuka diri untuk dosa yang menguasai kehidupan kita. Sehingga kita perhatikan saudara, kita menjadi lumpuh. Kita tidak sanggup untuk berjalan lagi secara benar. Saudara, dewasa ini ada banyak ya. Banyak sekali orang-orang yang diberikan karunia oleh Tuhan, atau talenta-talenta yang begitu indah yang dapat dilakukan untuk melayani Tuhan. Tapi dalam kenyataan saudara, karena lumpuh, talenta-talenta itu tidak dapat berfungsi. Adik apa? Alasannya karena ikatan dosa. Ya. Karena ikatan dosa tadi, akhirnya saudara, hidup ini tidak ada manfaatnya, faedahnya sama sekali dalam kehidupan. Ini berbahaya sekali ya saudara. Tuhan memberikan kepercayaan yang besar, tapi karena kita diikat oleh kuasa dosa, sehingga kita menjadi lumpuh. Kita tidak dapat lakukan apapun dalam kehidupan kita. Kalau saudara, ini yang sering kali terjadi ya. Kita sebagai orang percaya sebenarnya kita sudah hidup dalam kemana, kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah.
merasakan kasih Tuhan yang besar dalam kehidupan kita, tapi karena ikatan dosa tadi ini membuat kita hancur, sehingga kita lumpuh. Kalau kita lumpuh, sudah perhatikan orang lumpuh sudah tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak punya hal-hal yang dapat dia lakukan untuk dapat berkehidupan. Saudara, banyak ya orang Amerika ini juga pernah kami dulu waktu saya masih ada di problem pekerjaan tanah saya. Saudara bayangkan ada orang yang hancur karena ekonomi hancur. Ekonomi hancur kan apa? Karena dia harus berhenti dari pekerjaan yang dia lakukan begitu lama. Akhirnya apa, saudara? Dia hidupnya jadi hancur. Bukannya hancur karena tidak ada pekerjaan. Kemudian seperti banyak hari-hari ini juga, saudara, banyak orang yang hopeless. Tetapi saudara, karena dia masih punya uang, bukannya dia tidak punya tempat tinggal, tapi larinya apa? Lari kepada minuman. Sehingga dia hancur oleh karena minuman yang dia minum. Saudara, waktu saya ketemu dia, waktu yang sebelum dia berhenti bekerja dan setelah diberhentikan bekerja, berbeda sekali karena dia dikuasai oleh minuman sehingga hidupnya hancur, ya, lumpuh. Nah, kok sudah lumpuh demikian, saya perhatikan dia tidak bisa berdiri lagi. Ini yang bahayanya ya. Orang-orang Amerika itu sudah terikat oleh minuman, mulai dikuasai oleh minuman, hancur, sudah tidak bisa berdiri lagi. Maka sudah jangan sampai kita lumpuh karena ikatan dosa yang membuat kita sudah tidak mungkin akan berdiri. Sukar sekali untuk bisa berdiri. Ya, hanya kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan waktu kita untuk kembali, ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, lumpuhlah itu karena apa? Karena kecaman. Ya, seperti dalam ayat 6 dan 7 kalau sudah perhatikan di sana. Dalam Markus 2 tadi dikatakan, tetapi di situ ada juga duduk para ahli-ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang itu berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara perhatikan ketika Yesus menyatakan bahwa ia dapat mengampuni dosa, para ahli Taurat yang ada di situ berpikir, siapakah Yesus itu? Sehingga ia bisa mengampuni dosa. Dengan kata lain, mereka mengkritik, mereka mengecam Yesus dengan begitu keras. Saudara, memang kita tidak bisa luput ya dalam dunia ini kritikan, kecaman yang ada. Ya. Meskipun berbuat yang baik seringkali mendapat kecaman, apalagi berbuat yang tidak baik. Seperti presiden yang baru ini, Presiden Joe Biden ini juga baru saja dia naik menjadi seorang presiden, memutuskan yang itu, kecamannya juga sudah cukup banyak. Ya, kecaman juga tidak kecil. Apalagi di kota New York ini sedang bergejolak dengan gubernur yang mempunyai dua masalah yang cukup berat, ya, sehingga dituntut untuk turun dari jabatannya. Saudara, kecaman cukup berat. Tapi ini kehidupan dalam dunia adalah hal demikian. Saudara-saudara berbuat baik pun saudara dikecam. Saudara berbuat baik pun kritikan pasti ada. Apalagi berbuat sesuatu yang salah. Maka saudara, kita sadar kita tidak bisa luput, ya. Kita tidak bisa luput dari kritikan, kecaman yang terjadi dalam dunia ini. Yesus sendiri melakukan perkara yang baik. Tapi sudah lihat dalam Injil, kalau sudah lihat, Yesus mendapat tantangan yang cukup banyak. Ya, tapi kita perhatikan Yesus tidak
tidak menjadi lumpuh karena kecaman-kecaman yang datang. Nah, kadang-kadang kita baru mendapatkan satu suara kecil aja, udah saya mundur aja ya. Sering kan saudara, baru hal yang kecil aja sudah mundur, belum dibuktikan itu benar dan tidak benar, sudah mundur. Kalau kita melihat memang sudah perihal kecaman atau kritikan itu ada dua macam yang harus kita perhatikan ya. Ada kritik yang bersifat membangun. Ini disampaikan karena apa? Karena mengasihi. Jadi saudara, kalau kita mendapat kritikan di dalam gereja ya, saudara, kita harus perhatikan kritikan ini kritikan membangun atau tidak. Kalau kritikan yang membangun, saudara, ini pasti mempunyai dasar kasih agar kita menjadi lebih baik, agar kita melayani lebih baik lagi ya, agar kita dipakai Tuhan lebih heran di dalam hari-hari yang akan datang. Ini satu hal yang bangun. Ini harus kita perhatikan supaya apa? Kita dapat lebih baik lagi dan bersikap lebih baik lagi di masa depan kita. Tapi yang kedua juga ada kritikan yang sifatnya menjatuhkan. Ini yang seringkali manusia kerjakan ya. Melihat dia berhasil, wah dia cari-cari kelemahannya supaya ini, seperti kan para pengkritik ini ya, saudara, ahli-ahli Taurat ini kan selalu mencari kelemahan Yesus. Ya, di sini kita perhatikan yang menjatuhkan disampaikan karena ada apa? Ada rasa kebencian, ada rasa ketidaksenangan. Saudara, bukannya kita mensyukuri ya, kalau ada orang yang berhasil, bukan kita mensyukuri, tapi kita selalu mencari kelemahannya di mana supaya kita dapat mengkritik. Ini biasanya yang mempunyai sifat demikian orang yang ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena tidak mempunyai kasih, karena ada perasaan-perasaan yang kita tidak senang dengan orang itu, karena mungkin iri hati. Ini sering kali ya saudara, orang mengkritik, menjatuhkan orang karena iri hati, sehingga banyak orang yang tidak tahan ya dengan dia. Karena apa? Wah, kecamannya keras sekali ya. Dan akibatnya juga saudara, dengan menjatuhkan itu bukannya membuat orang itu bertumbuh dengan baik, mungkin akan menjadi lumpuh rohaninya. Banyak saudara orang yang wah dahulunya semangat sekali, tetapi saudara karena mendapat satu hal yang menjatuhkan kecil saja akhirnya hancur, mundur karena apa? Kelumpuhan rohani terjadi. Nah, ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita ya, di dalam hari-hari yang ada pada saat ini saudara. Ini kita memang tidak luput, tidak bisa lari dari kecaman, kritikan yang ada di sekitar kehidupan kita. Nah, di sini saya katakan, saudara melakukan yang baik, saudara kena kritik. Orang yang apalagi melakukan hal yang tidak baik. Ya, tetapi kita percaya kita tidak mempunyai sifat yang demikian ya. Kalau Tuhan sudah ubahkan kehidupan kita rindu melalui kehidupan kita. Meskipun saudara mohon kita seringkali mau menyampaikan sesuatu, tapi sudah karena kita mengasihi. Agar apa? Agar kita boleh bertumbuh menjadi seorang yang lebih baik di dalam Dia. Ya, saudara, memang banyak sekali ya kemampuan. Kalau kita melihat dalam kehidupan ini, kemampuan seseorang menerima sesuatu kritikan atau usulan. Nah, ini yang lebih halus saja ya. Kalau kecaman kritik itu negatif ya, usulan ya. Karena kan sudah usul ya, usul. Nah, ini ada usul aja supaya untuk lebih baik. Tapi bukan dasarnya apa? Bukan dasarnya untuk menghancurkan, tetapi dasarnya adalah untuk membangun. Nah, ini sudah kita betul bersyukur ya kalau ada orang yang memperhatikan kita ya. Kalau ada orang memperhatikan untuk membangun kehidupan kita bersyukur ya. Tapi sayangnya ini yang terjadi seringkali tidak memberikan hal yang membangun tetapi merusak. Nah, ini yang berbahaya sekali ya. Oleh karena saudara, di dalam hari-hari ini memang
kecaman, kritikan itu bisa membuat kita lumpuh. Alasan yang keempat, orang lumpuh rohani karena apa? Karena ikatan harta benda. Ya, kalau sudah lihat dalam pasal 2 ayat 13 sampai 17 ini, di sini dikisahkan secara khusus panggilan Lewi yang pekerjaannya adalah seorang pemungut cukai. Ya, saudara perhatikan, pemungut cukai bukan satu rahasia lagi ya. Jabatan pemungut cukai adalah jabatan yang sering diistilahkan jabatan yang basah, dengan uang yang diterima, uang yang tidak halal. Ya, ini yang sering terjadi ya. Kalau ada tempat buat puasa, wah itu jadi incaran sekali ya. Jadi incaran di mana-mana, saudara, usaha apapun selalu diincar, karena satu hal yang dapat menghasilkan banyak. Nah, seperti pemungut cukai ini, kalau kita perhatikan, dia sangat menikmati keadaan yang demikian, diikat oleh harta benda. Tapi apa terjadi? Kalau kita baca dalam ayat 13, pasal 2 ayat 13 sampai 17, katakan sudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya untuk lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikut dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, kalau kita perhatikan, si Lewi tadi sudah bertahun-tahun diikat oleh harta benda yang mengikat dia. Akhirnya waktu Yesus datang memanggil dia untuk menjadi muridnya, sudah perhatikan ternyata apa yang respon yang diberikan oleh Lewi memberikan respon yang positif. Buktinya apa, saudara? Selain dia mau mengikut, dia membuktikan bahwa dia mengadakan perjamuan tadi itu adalah sebagai satu perpisahan, ya, kepada ikatan yang lama. Nah, saudara, di sini satu hal yang menjadi keberhasilan dari Lewi adalah Lewi dengan berhasil melepaskan diri daripada ikatan harta benda yang dan kemudian menjadi rasul Kristus yang dipakai oleh Tuhan. Nah, seperti apa yang terjadi dengan gubernur yang katakan dia tidak mau resign ini, saudara, karena ada ikatan-ikatan itu. Ya. Tidak mudah dia meninggalkan ikatan-ikatan yang mengikat dia, termasuk ikatan harta benda. Ya. Maka di sini merupakan hal yang sering sekali banyak juga orang Kristen yang diikat, ya, sudah menjadi orang Kristen tapi masih diikat dengan harta benda begitu kuat sekali, sehingga kesaksian hidupnya menjadi lumpuh. Karena apa yang dia lakukan, dia selalu berkompromi dengan dunia, sehingga tidak dapat memberi kesaksian yang hidup. Dia lebih mengutamakan perkara-perkara dunia daripada perkara-perkara yang rohani dalam kehidupan, membuat dirinya menjadi lumpuh karena ikatan-ikatan dari duniawi itu. Saudara pernah
Dalam pelayanan Aisyah dulu, Aisyah akan cerita begini, setiap minggu ada orang yang datang. Seorang yang datang selalu memberikan persembahan. Tidak pernah absen memberi persembahan setiap minggu. Tetapi orangnya tidak pernah ada di dalam gereja. Kenapa? Dia hanya memikirkan bisnisnya, bisnis. Tidak meluangkan waktu untuk Kristus. Dulu dia seorang Kristen. Dulunya seorang yang setia. Tetapi karena dia diikat oleh ikatan-ikatan demikian, sehingga akhirnya dia meninggalkan apa yang sebenarnya dia tidak perlu tinggalkan. Sehingga bahwa dia lumpuh. Ya, membuat dia lumpuh. Seperti Paulus ya, kalau kita perhatikan dalam pelayanan Paulus pernah mengalami satu hal kehilangan, ya. Dia mengeluh karena dia kehilangan seorang teman pelayanannya. Kenapa saudara? Karena dia terlalu silau dengan harta dunia. Ya, siapa itu? Demas. Kalau sudah perhatikan di dalam 2 Timotius 4 ayat 10a, di sana dikatakan karena Demas ya telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Dia telah berangkat ke Tesalonika dan seterusnya. Dan karena Demas, dikatakan di sini meninggalkan Paulus karena apa? Dia telah mencintai dunia daripada mencintai Kristus, melayani. Nah, ini yang Paulus sayangkan sekali. Dan ini yang sering terjadi sehingga terjadi kelumpuhan karena diikat oleh harta dunia. Saudara, Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah sebenarnya, semua itu kan ditambahkan kehidupannya. Sebenarnya sudah, kalau kita lihat teori yang Yesus ajarkan, tidak perlu kita mengejar ya ikatan dunia itu. Tuhan apa? Kalau kita utamakan Dia terlebih dahulu setelah kerajaannya, Tuhan akan tambahkan. Ini teorinya, dan itu prakteknya pun demikian. Ya, kalau Tuhan memberikan teori, bukan teori yang kosong. Ya, kalau kita utamakan Tuhan terlebih dahulu, saudara, segala sesuatunya akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita utamakan terlebih dahulu. Saudara, di tengah-tengah pandemik ya, saya boleh rasakan betapa baiknya Allah dalam kehidupan ini. Bayangkan sudah hampir berapa tahun, hampir beberapa bulan waktu pandemi keras itu kita tidak bisa. Saya yang berbakti dengan beberapa orang karena melalui live streaming saya, sudah bayangkan. Tetapi sekarang saya boleh merasakan betapa baiknya Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita di dalam situasi keadaan apapun. Baik, saudara, ini satu bagian apa? Kita harus perhatikan firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semua itu akan ditambahkan. Kalau kita utamakan Tuhan dalam kehidupan ini, semuanya itu Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan. Tapi kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, sudah sebentar nanti apa yang akan terjadi karena kita tidak hidup di dalam kehendak Allah. Kalau saudara, di sini menjadi satu kenyataan yang jangan sampai kita diikat oleh hal-hal yang duniawi ini sehingga kita menjadi lumpuh. Kita pikir dunia bisa memberikan kita. Saudara, kalau kita bekerja, ini satu hal yang kita harus tahu. Kalau kita bekerja, kita di Amerika tidak mungkin kita akan kelaparan. Tapi kalau kita plus mengutamakan Kristus lebih dengan pekerjaan, saudara, ada double plus yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan berikan, teori yang Tuhan berikan bukan teori yang kosong, tetapi ini yang Tuhan ingin kita terapkan dalam kehidupan ini supaya kita mengalami dalam kehidupan. Jangan menjadi lumpuh. Kalau kita sudah menjadi lumpuh, saudara, bukannya kita semakin hari bertambah semakin baik, tapi akhirnya kita sendiri akan hancur.
Alasan yang terakhir, saudara, alasan rohani lumpuh karena apa? Karena penafsiran yang keliru. Ya, penafsiran yang keliru. Kita baca dalam ayat 22, ayat 23 sampai 28 tentang hari Sabat ya, saudara perhatikan ini. Penafsiran yang keliru ini dalam 23 sampai 28 katakan, pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi padanya, lihat, ini pekerjaan orang Farisi yang selalu mengkritik, mengecam. Mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca? Jawab Yesus kepada mereka ya, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, ini yang kita perhatikan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan, juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara, di sini kita perhatikan orang Yahudi umumnya sangat keras ya memegang tata cara hari Sabat. Yesus beberapa kali dikritik ya, kecam tentang hari Sabat. Kenapa demikian? Kenapa? Ini karena apa? Karena menafsirkan hari Sabat yang keliru, yang memberi penafsiran yang keliru. Oleh karena itu mereka dengan keras ya, kalau kita perhatikan orang-orang Yahudi ini dengan keras sekali pula mencela perbuatan murid-murid Yesus yang memetik gandum pada hari Sabat. Ayat 23 tadi. Mereka begitu terikat dengan sesuatu penafsiran yang salah tentang hari Sabat ini. Maka itu saudara, di situ Tuhan Yesus mencoba untuk meluruskan tentang pengajaran hari Sabat ini. Tuhan Yesus meluruskan penafsiran orang Farisi yang salah ini dengan mengatakan apa? Bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat yang ada 28 tadi. Dan kita harus tahu ini mengapa Yesus katakan demikian, karena bukan manusia untuk hari Sabat. Perhatikan ini. Yesus katakan Tuhan, dia adalah anak manusia, adalah Tuhan pada hari Sabat, ya. Maka di sini Tuhan menjelaskan mereka bukan manusia untuk hari Sabat, tetapi hari Sabat diciptakan untuk kebaikan manusia, supaya apa? Supaya manusia dapat beristirahat. Ya, coba saudara bayangkan, dikasih 7 hari, Tuhan pun bekerja 6 hari. Hari yang 7 Tuhan itu beristirahat. Maka Tuhan pakai hari Sabat yang ke-7 itu adalah untuk kita, agar kita beristirahat. Ya, saudara perhatikan, ini satu penafsiran kadang-kadang yang salah ya, sehingga sampai sekarang kalau saudara perhatikan orang-orang Yahudi, saudara, saya dulu pernah sering jemput Tante Hansa di kampung Yahudi. Wah, mau Tante Hansa tingkat berapa itu? 6 atau 7 ya. Mau naik ke tingkat 6, 7 pun tunggu liftnya itu naiknya satu floor berhenti, satu floor berhenti, turun satu floor berhenti. Kenapa sampai diatur dengan rupa? Karena mereka pun tidak boleh memencet tombol itu. Itu hari Sabat. Sampai memencet tombol di lift itu tidak boleh. Sampai
Kalau kita hidup seperti itu kan susah juga ya. Tapi di sini sebenarnya saudara kita ketahui bahwa sebenarnya hari Sabat itu bukan lain adalah diciptakan Tuhan adalah untuk kebaikan manusia, supaya manusia itu bisa beristirahat. Ini yang kadang-kala menjadi suatu pertentangan antara orang Yahudi dengan orang bukan Yahudi, yaitu karena penafsiran yang salah. Lalu Yesus seringkali mendapat tantangan, kecaman karena apa? Penafsiran yang salah. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan kita juga ya, kalau kita menafsirkan sesuatu yang salah. Ini sangat berbahaya sekali. Sehingga saudara perhatikan, minggu lalu saya katakan jemaat di Berea, kalau kita perhatikan, mereka tekun sekali untuk menyelidiki firman Allah. Ya, mereka tekun sekali menyelidiki firman Allah. Karena apa? Karena mereka bukan hanya menerima begini saja, tetapi mereka menyelidiki agar apa? Mereka tidak salah di dalam menerapkannya. Maka saudara, jangan kita hanya cuma mendengar cukup ya. Pulang yang penting sudah ke gereja, mendengar. Tanpa kita menyelidiki, saudara mungkin saudara pun bisa jangan percaya dengan apa yang saya katakan, tetapi puji Tuhan kalau saudara percaya. Karena apa? Saudara boleh menyelidiki sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau saya sudah melakukan sesuatu di luar kehendak firman itu, berarti saya salah. Saya mengajar sesuatu yang salah. Saya menafsirkan sesuatu yang salah. Tetapi ini yang Tuhan inginkan, supaya kita tidak lumpuh seperti jemaat di Berea. Mereka berkumpul bersama, membicarakan, membahas khotbah daripada Rasul Paulus. Dan apa yang terjadi melalui pembelajaran dari firman Tuhan itu membawa kehidupan rohani mereka bertumbuh, malah menjadi dewasa di dalam Tuhan, bukan menjadi lumpuh. Tapi kalau kita menafsirkan hal-hal yang salah, membuat penafsiran kita itu sebenarnya membuat kita lumpuh, sehingga kita timbul ketidakpercayaan. Saudara, ingat ketidakpercayaan akibatnya apa? Kita tidak akan masuk ke tempat perhentian yang Tuhan tidak siapkan. Ya, saudara, memang ada contoh dalam Alkitab juga ya, tafsiran tentang dalam tulisan Rasul Paulus juga, wanita itu harus diam saja ya, tidak boleh berbuat apa-apa. Ya. Tidak ada orang wanita bisa berdiri di atas podium ini kalau menurut tafsiran itu. Ya. Tapi ini kita harus selidiki benar tidaknya ini mengapa demikian. Ya, kita harus lihat latar belakangnya apa, mengapa demikian. Itu harus kita perselidiki sehingga kita tidak salah menafsirkan hal. Maka sudah satu hal, jangan berhenti kita membaca dan kita menyelidiki, kita merenungkan firman Allah. Supaya apa? Kita boleh menjadi dewasa di dalam Dia, kita bisa sempurnakan di dalam Dia, sehingga pada waktunya Yesus datang kembali kali yang kedua, sudah kita katakan, Tuhan, aku siap untuk bertemu dengan Engkau. Ya, aku siap. Kenapa? Kita sudah dibentuk, kita sudah dibangun melalui firman Tuhan, melalui penafsiran yang benar, bukan penafsiran yang salah. Banyak sehari-hari ini penafsiran disungkapkan. Kenapa, saudara? Karena dia tidak menemukan hal-hal yang benar dari Allah. Apa yang dalam pikirannya dia pikir benar, itu dia sampaikan. Itu sangat berbahaya sekali. Maka itu, saudara, setiap kali kita mendengar, kita buktikan apa benar itu sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak sesuai dengan firman Allah, saudara, kita percaya, kita harus tahu bahwa itu akan membawa kelumpuhan rohani dalam kehidupan kita. Bukan bertumbuh, bukan iman kita bertumbuh, tetapi akan membuat kita semakin hancur di dalam. Ya, saudara, kiranya ini boleh menjadi satu hal yang mendorong kita supaya jangan sampai kita lumpuh. Kalau kita lumpuh, ya sendiri, saudara, kita tidak akan masuk ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, waktu kedatangan Tuhan di dalam Alkitab, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah waktu-waktu kedatangan Tuhan
atau tanda-tanda yang terjadi dalam hari ini, tanda-tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Maka dalam kesempatan yang masih lama, itu sudah waktu. Banyak. Saya boleh mensyukuri ya, saudara, selama ini kita masih diberi kebebasan untuk kita berbakti ya. Kalau sudah pergi ke tempat yang sangat hati-hati seperti di China, di mayoritas agama sebelah, saudara bayangkan kebebasan kita untuk berbakti itu sedikit sekali. Tapi bahwa kesaksian mereka yang orang Kristen yang sungguh-sungguh di negara-negara seperti China dan semua itu, sudah saya bayangkan iman mereka bertumbuh begitu cepat. Karena mereka semakin banyak tantangan, semakin banyak. Seperti hari Jumat yang lalu renungan yang saya sampaikan, saudara, melalui tantangan itu semakin membawa kita semakin dewasa. Maka itu saudara, kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan dewasa. Demikian aja enakan di Amerika ini memang secara kehidupan rohani, kekristenan kita lebih gampang, lebih mudah kita hadapi dalam hari-hari ini. Tapi saudara, di balik yang lain itu bukan kekerasan yang membawa kita lumpuh rohani yang berbahaya kalau kita tidak sadar. Jadi 5 perkara itu, hendaklah itu boleh mengingatkan selalu di tengah-tengah situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini, supaya jangan membuat kita lumpuh, paralyzed. Ya, kalau rohani kita paralyzed, harus repot ya. Kelihatannya kita kuat, kita mampu, tetapi sebenarnya kita sudah KO. Ya. Karena apa? Kita tidak bertumbuh di dalam Dia, sehingga akhirnya kita tidak bisa mencapai apa yang kita harapkan untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Saat ini kita bertemu Yesus karena iman kita. Tapi kalau iman kita lumpuh, mati, lumpuh, tidak bertumbuh, sudah bayangkan apa yang terjadi. Kita gagal untuk bertemu Kristus dalam hari-hari yang datang. Ya, kita yang firman Tuhan ini boleh mendorong kita dalam hari-hari ini untuk kita melewati hari yang masih ada, sehingga pada waktunya Tuhan datang kembali, kita boleh katakan, Tuhan, aku siap, aku tidak lumpuh, ya, aku tidak berhenti ini dan itu selama, sehingga kita menjadi orang yang kuat, benar-benar kuat secara rohani, bukan hanya fisik yang kuat, tapi fisik rohani kita kuat. Amin. Dan bersyukur bahwa Tuhan selalu setia kita semua. Ya, amin. Kita sama-sama diri, kita nyanyikan lagu Kaulah segala-galanya, saudara. Kita